Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalati wa addal amanah wa kashafa Allahu bihi ummah wa jahadu fi sabilillahi haqqa jihad hatta atahul yaqin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah kajian Masjid Ar-Razzaq rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat. Di antaranya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat sehat dan nikmat waktu. Karena dua nikmat inilah yang nanti akan Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawabannya kepada kita semua. Pada malam kali ini kita masih membahas tafsir bil mukhtasar, yaitu masih di dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Ada Pak? Ada? Baik. Seperti biasa, sebelum kita membahas isi dari tafsir surat Al-Baqarah, kita membaca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم Baik. Inna, apa hukumnya Pak Inna? Gunna asliyah. Innal ladzina alladzina apa? Alif lam syamsiyah. Dzina matabi'a amanu matabi'i wal ladzina. Wa di situ apa? Ada alif lam syamsiyah. Wal ladzina matabiha matabidu matabiwan nasara nun alif lam syamsiyah sara matabi'i wasabiina wasa alif lam syamsiyah wasa sonya matabi sabiina matabi'i man amana man alif nun mati menghadapi hamzah apa? Idhar asliyah. Man amana billahi alif lam syamsiyah billahi wal yaumi alif lam apa itu?
Qamariyah. Wal yaumil akhir. Iya, kemudian di situ ada alif lam apa? Qamariyah. Al-a apa? Matabi. Wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum matabi. Kemudian tanwin menghadapi fa apa? Ikhfa. Shalihan falahum ajruhum ajr. Qala apa? Sugro atau kubro? Sugro. Apa bedanya sugro dengan kubro? Kalau sugro itu biasanya di tengah kalimat atau tengah kata. Kalau kubro di akhir kalimat atau akhir kata. Ajruhum inda. Mim mati menghadapi ain apa? Izhar syafawi. Ajruhum inda ikhfa. Rabbihim wala. Mim mati menghadapi waw tidak syafawi. Wala maqabi khaufun madlin khaufun alaihim. Tanwin menghadapi ain idhar asliyah. Wala khaufun alaihim madlin. Wala istata mim mati menghadapi waw idhar syafawi. Wala maqabi hum yahzanun tidak syafawi. Kemudian masarif li sukun. Baik Pak, ada yang ada artinya silakan dibaca. Ada yang ada artinya? Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ketika kita di dalam surat Al-Fatihah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 17 kali di dalam sholat sehari, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk jalan yang lurus. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, dzalikal kitabul la raiba fi. Ini dia petunjuk yang selama ini kita pinta, yang selama ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dzalikal kitabul la raiba fi, yaitu kitabnya sama sekali tidak ada keraguan sedikit pun. La raiba, la-nya la nafi, artinya apa? Tanpa sedikit pun ada keraguan sedikit pun. Kemudian ketika pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa hudan di situ, petunjuk di situ, Allah tegaskan diperuntukkan bagi orang-orang mukmin. Maka dari ayat 2 sampai ayat 5 Allah Subhanahu wa taala jelaskan siapa orang mukmin. Kemudian dari ayat 6 sampai ayat 7 Allah jelaskan siapa itu orang kafir. Kenapa hanya 2 ayat? Karena memang saking jelasnya keadaan orang kafir. Pami antara hitam dengan putih, orang mukmin diibaratkan seperti hitam, orang mukmin seperti putih, orang kafir seperti hitam. Antara hitam dan putih itu jelas, ya tidak ada kontrasnya. Artinya apa? Sama sekali jelas, bisa dibedakan. Namun yang sungguh sangat luar biasa, di antara hitam dan putih itu ternyata ada golongan ketiga, yang dimana golongan ini dia samar-samar. Terkadang dia bisa masuk ke dalam barisan kaum muslim, terkadang pula dia bisa menyamar sebagai apa? Dari asli kafir, orang kafir. Maka itulah kaum disebut dengan orang munafik. Dari ayat 8 sampai ayat 20 Allah Subhanahu wa taala jelaskan siapakah orang munafik. Orang munafik Allah jelaskan ayatnya lebih panjang dibandingkan orang mukmin, dibandingkan orang kafir. Kenapa? Karena memang saking bahayanya orang munafik di barisan kaum muslimin. Kemudian ketika kita bertanya pada diri kita, li ayyi syai'in wujidna fi hadhihi dunya,
Untuk apa sebenarnya ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sanalah Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira bagi orang yang sabar, bagi orang yang dia senantiasa istiqomah, bersabar menghadapi kehidupan, bersabar di dalam beribadah, bersabar menghindari segala macam maksiat. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannat." Wahai Nabi, kabarkanlah berita gembira kepada orang-orang soleh yang beramal soleh. Apa? Kabar apa? Anna lahum jannat, bahwa bagi mereka Allah Subhanahu wa taala sediakan surga-surga. Kemudian dari ayat 40 sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang siapa itu orang Yahudi. Maka di ayat yang ke-62 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Inna apa itu inna apa? Inna sesungguhnya. Apa itu inna dalam ilmu nahwu? Ilmu inna itu apa? Harfu taukid wan nasbin. Taukid artinya sebagai penegasan, wan nasbin artinya menasabkan. Setiap kali ada huruf taukid, maka hadirkanlah di dalam hati kita bahwa memang Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita kabar yang sangat luar biasa. Apa? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Ayat ini, Pak, menerangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabarkan kepada kita bahwa kalaulah ada orang beriman, kemudian orang Yahudi dan juga orang Nasrani hatta sabiin, kalaulah mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka itu akan masuk surga. Namun yang sungguh sangat luar biasa, ayat ini terkadang sering digunakan oleh orang-orang liberal untuk memperintilkan, Pak, dengan menganggap apa? Bahwa seluruh agama itu benar. Apa ayatnya menggunakan ini? Pami misalkan secara terjemahan harfiah, secara terjemahan biasa saja, innal ladzina amanu, sungguh orang yang beriman, wal ladzina hadu, kemudian orang siapa? Yahudi, wan nasara Nasrani, was-sabiin, kemudian sabiin. Asalkan mereka itu beriman kepada Allah saja, yaitu orang Nasrani Allah kenapa gitu. Kemudian orang Yahudi pun sama, mereka pun apa? Beriman kepada Allah. Kemudian wal yaumil akhir wa amila sholihan. Kemudian mereka itu apa? Selain itu mereka beramal soleh, entah itu sedekah apapun itu, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka pasti mereka akan apa? Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sehingga terkadang ayat ini sering sekali digunakan oleh orang-orang liberal untuk apa? Menyatakan bahwa seluruh agama itu benar. Padahal apa? Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini sangat jelas sekali membedakannya. Pertama, inna apa inna? Inna itu tadi harfu taukid wan nasbin. Innal ladzina amanu. Pertama, sungguh hanyalah siapa? Orang-orang yang beriman atau orang yang beriman. Walladzina hadu, lihat Pak,
Di dalam Al-Quran, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat wa. Apa Pak? Wa itu harfu atfin, yang artinya apa? Merujuk kepada pembahasan atau kalimat sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini tidaklah menggunakan kalimat min. Misalkan innal ladzina amanu minal ladzina hadu, kemudian minan nasara was-sabiin. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat min, artinya apa? Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin adalah termasuk dari orang yang beriman. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat waw, artinya harfu atfin, menunjukkan kalimat pada pembahasan sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu, sungguh orang-orang yang beriman, hiji senapa, walladzina hadu, dan juga orang-orang Yahudi. Naon Pak hadu teh Pak? Maka di sini Pak, para ulama membahas siapakah itu yang disebut dengan hadu. Hadu memang tahawud, artinya apa? Tabak, yang kembali, yaitu orang-orang Yahudi. Kemudian dua senapa, innal ladzina amanu walladzina hadu, dua. Wan nasara, apa Pak nasara? Nasara itu siapa? Pengikut Nabi Isa alaihissalam. Kemudian apa? Qalal hawariyu man ansari ilallah. Bahwasanya apa? Orang-orang hawariyun mengatakan apa? Nahnu ansarullah. Kami itu apa? Siapa? Penolong agama Allah. Maka Nasrani itulah asal kata dari siapa? Yaitu orang-orang hawariyun yang mengatakan nahnu ansarullah. Kemudian para ulama tafsir mengatakan bahwasanya Nasara di sini adalah bahwasanya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman akan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di mana Pak? Di Palestina, yang nama kotanya adalah Nasirah Pak. Jadi Nasirah itu ada satu apa? Perkampungan di Palestina, yang dimana nanti ketika di akhir zaman Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kembali siapa? Nabi Isa alaihissalam, bukan sebagai pembawa risalah baru, tidak, tapi hanya menegaskan bahwa Nabi Isa adalah Abdullah, kemudian bahwa apa yang dianggap oleh orang-orang Nasrani itu adalah salah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat ini, innal ladzina amanu, sungguh orang-orang yang beriman, walladzina hadu, kemudian yang kedua siapa? Orang-orang Yahudi, wan nasara, kemudian siapa? Orang-orang Nasrani, was-sabiin. Siapa sabiin? Sabiin teh asal kata dari soba, artinya apa? Kharaja, orang yang keluar. Orang yang keluar masuk dari satu agama ke agama yang lain. Atau para ulama terkadang mengatakan bahwasanya sabiin di sini siapa? Orang-orang Majus. Ada pula yang mengatakan bahwa sabiin di sini siapa? Firqatun minan nasara, kelompok sebagian dari Nasrani. Kemudian ulama yang lain mengatakan firqatun minal yahud, sebagian dari Yahudi. Alhasil bahwa yang disebut dengan sabiin siapa? Man kharaja min din ila din akhar. Jadi keluar dari satu negara, keluar dari satu agama masuk agama lain, keluar dari terus begitu. Itu disebut dengan sabiin. Lihat kalimatnya Pak. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat waw yang artinya apa Pak? Mengikuti pembahasan sebelumnya. Artinya kalimatnya beda, pembahasannya beda. Innal ladzina amanu hiji, walladzina hadu dua, wan nasara tilu, was-sabiina opat. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baru dari sini man amana billah. Maka man siapa? Ismun syartin. Siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kepada hari akhir dan beramal soleh. Pertanyaannya Pak, kalau ada orang
yang dia itu beriman kepada Allah orang Islam atau bukan? Orang Islam. Ditambah lagi wal yaumil akhir, adanya yaumul ba'ts, adanya hari dibangkitkan. Dia artinya ketika beriman kepada Allah, artinya apa? Beriman pula apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala nanti ketika di akhir zaman akan mengutus seorang nabi terakhir? Siapa? Ismu Ahmad, namanya Ahmad. Kalau orang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu artinya apa? Beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka orang Yahudi ketika pada saat itu beriman kepada Allah, artinya apa? Nanti di akhir zaman akan ada rasul terakhir namanya Ahmad. Akhirnya orang Yahudi masuk ke dalam golongan Islam. Yang ketiga, orang Nasrani pun sama. Ketika nanti mereka itu beriman kepada Allah, artinya apa? Beriman pula bahwa nanti di akhir zaman ada rasul terakhir. Siapa? Namanya Ahmad. Yang keempat, orang Sabi'in sama. Ketika orang Sabi'in ini dia menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya beriman terhadap apa yang Allah turunkan. Kemudian ketika apa yang Allah turunkan, artinya beriman kepada Nabi SAW, beriman kepada yaumil akhir, maka itulah yang disebut dengan orang Islam. Sehingga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf man, Pak. Tah itu Pak cara menjelaskan kepada orang liberal, Pak. Biasa kayak rekamannya ulang-ulang gitu kan. Jadi kenapa? Apa bedakan Pak? Bahwasanya ayat ini bukan artinya apa? Bukan membenarkan agama yang lain. Apa? Ada apa Pak? Ada huruf wawu Pak, yang artinya sebagai akun membedakan pembahasan atau apa mengikuti pembahasan sebelumnya. Artinya kalaulah orang Yahudi ini, orang Nasrani ini, dan orang Sabi ini man amana billah, artinya ketika mereka beriman kepada Allah, artinya apa? Pasti mereka itu apa? Berislam. Kemudian ketika mereka berislam, maka di sini apa? Kata Allah Subhanahu wa taala wa amilas sholihah. Ketika mereka beramal soleh, pasti amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falahum ajruhum inda rabbihim. Maka bagi mereka lah ajrun, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, inda rabbihim wala khaufun alaihim, tak usah mereka itu merasa takut, walahum yahzanun, dan juga tak usah mereka itu apa? Merasa sedih. Artinya ketika seseorang masuk ke dalam Islam, man dakhala Islam, siapa saja di antara mereka yang masuk Islam, artinya apa Pak? Orang yang masuk Islam, maka seluruh dosa-dosa yang pernah dia lakukan seluruhnya Allah Subhanahu wa taala ampuni. Artinya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, siapa saja yang sudah menyatakan beriman kepada Allah, artinya otomatis iman kepada Nabi SAW. Artinya mereka berislam. Artinya mereka sudah berislam, maka pasti mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tak usah mereka merasa takut dan juga mereka merasa sedih. Tah itu Pak pembahasan saya painan cekapnya. Nah, tapi di hada qadar aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meneguhkan keimanan dan keislaman kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun kita di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.